Dia tidak punya gaya rambut mahal, tidak punya senyum seperti Cristiano Ronaldo, tidak punya kamera yang mengikutinya kemana-mana. Tapi kalau kamu pernah menonton sepak bola, kamu pasti tahu lapangan itu takkan sama tanpa Yaya Toure. Dia bukan sekedar gelandang, dia adalah kerajaan yang berjalan. Namun ketika semua ditulis ulang, namanya menghilang. Ini kisah tentang bagaimana dunia sepak bola melupakan salah satu raja terhebatnya. Bouake, kota kecil di Pantai Gading. Tak ada stadion megah, tak ada agen pencari bakat, hanya tanah keras dan anak kecil yang keras kepala. Di sanalah Yaya dibentuk, bukan oleh pelatih, tapi oleh hidup. Kakaknya Kolo lebih dulu ke Eropa, tapi Yaya, dia tempuh jalan yang lebih sunyi. Beveren, klub kecil di Belgia, memberinya celah tapi bukan kenyamanan. Tak ada fasilitas, tak ada spotlight, tapi Yaya bertahan karena dia tahu kesakitan adalah bagian dari proses menuju kebesaran. Dia coba masuk ke Arsenal. Arsene Wenger sudah percaya, tapi Eropa selalu punya alasan untuk menutup pintu. Dari visa yang gagal hingga kesempatan tertutup. Dari Inggris ke Ukraina. Dari mimpi yang jadi kenyataan hingga menjadi gelap lagi. Rasisme, tekanan, adaptasi, tapi dia tidak mundur karena dia tahu satu hari nanti dunia akan melihatnya. Di Barcelona, semua mata ada pada Messi, Xavi, dan Iniesta. Tapi saat mereka menyerang, Yayalah yang menjaga punggung mereka. Dia bahkan pernah dipaksa jadi bek tengah di semifinal Liga Champions. Dan dia main seolah itu adalah posisi aslinya. Dia adalah prajurit yang kamu taruh dimanapun dan selalu siap mati di medan perang. Tapi Pep tak melihat itu. Dia ingin pemain yang lebih halus, lebih patuh pada sistem. Dan raja harus pergi diam-diam. Manchester City bukan klub besar waktu itu. Mereka punya uang, tapi tidak punya identitas. Lalu Yaya datang, dan City berubah jadi kerajaan. Gol demi gol, asis demi asis, dominasi dari lini tengah. Musim 2013-2014, Yaya mencetak gol dari lini tengah. Gila, dia bukan gelandang, dia adalah gelombang tsunami. Tapi ketika award diberikan, dia tak disebut. Tak ada Ballon d'Or, tak ada Best FIFA. Kenapa? Ulang tahunnya dilewatkan. Kesannya kecil, tapi itu jadi simbol. Simbol kalau dia bukan favorit. Simbol kalau kerja keras tak selalu dihargai jika kamu bukan wajah utama. Dia minta kejelasan, bukan kue, tapi City bungkam. Dan media lebih tertarik pada kontroversi dibanding kontribusi. Yaya diam, tapi luka itu membekas. Saat semua legenda City dapat pesta, Yaya dapat perpisahan yang datar. Tak ada standing ovation seperti Kompany, tak ada air mata seperti Aguero. Hanya satu nama besar yang dilepas seperti pemain cadangan. Dan mungkin itulah nasib pejuang sunyi. Tapi Yaya tak marah. Dia tak mendendam. Dia kembali ke Afrika, bangun akademi, didik anak-anak jalanan. Karena bagi dia,
Penghargaan terbesar bukan dari FIFA, tapi dari bocah-bocah hitam yang kini berani bermimpi karena Yaya pernah berdiri di puncak. Yaya Toure mungkin tak ditulis dalam buku sejarah Eropa, tapi di hati mereka yang melihat keadilan, dia adalah raja. Dan untuk kami, dia legenda yang tak butuh panggung besar, karena panggung sejatinya adalah hidup yang dia ubah. Like kalau kamu percaya legenda sejati tak butuh spotlight. Subscribe untuk kisah sepak bola yang tak pernah kamu dengar dari TV. Karena ini bukan cuma sepak bola, ini perlawanan.